Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 10 SMA Santo Yosef. Perkenalkan dulu karena kita baru pertama kali berjumpa. Nama Ibu biasa dipanggil Ibu Ati, memberikan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Pada masa corona ini, kita tahu kita belajar dengan pembelajaran jarak jauh, tapi saya harapkan anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini, nanti kita akan bersama-sama mendalami tentang tema syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri atau saya pribadi yang unik. KD yang akan kita capai adalah kita akan bersama-sama memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Nah, anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendalami tentang materi aku pribadi yang unik, aku yang diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan atau kemampuan dan kekurangan atau keterbatasan, segi positif dan segi negatif, maka marilah kita bersama-sama menyimak puisi yang berjudul Jadilah Diri Sendiri yang Terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan emas, jadilah ikan sepat. Tapi jadilah ikan sepat terlincah di dalam payah. Tidak semua dapat menjadi nahkoda. Lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua. Karena ada tugas berat, maka ada tugas ringan. Di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah ataupun menang. Jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan atau membaca puisi tersebut, ada beberapa hal yang perlu dimengerti, diketahui. Douglas Mallock adalah seorang penyair kenamaan dari Amerika. Ia telah menulis berbagai cerita pendek dan aktif di Persatuan Editor Majalah tentang penebangan hutan di Amerika. Nah, puisi di atas itu mengajak agar kita selalu menyadari keunikan diri kita masing-masing. Atau dengan kata lain, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita akan melihat apa artinya setiap pribadi senantiasa berbeda atau pribadi yang unik. Itu apa maksudnya? Bahwa setiap pribadi manusia, kita semuanya selalu mempunyai kekuatan atau kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan.
Sekuat apapun manusia, pasti mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Sebesar apapun kekurangan atau keterbatasan manusia, selalu ada kekuatan yang dimiliki. Atau dapat disimpulkan bahwa pribadi kita adalah pribadi yang tak sempurna. Karena kita pasti memiliki keunikan masing-masing. Anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat, anak-anak sehat, perilaku seseorang selalu dibentuk oleh sikap dan karakter pribadi. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sikap. Sikap adalah keadaan batin yang mengandung pendirian dan keyakinan terhadap seseorang ataupun sesuatu yang terungkap secara lahir dalam kata-kata dan tingkah laku. Sikap ini tidak dibawa seseorang sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan hidupnya. Maka amat salah besar kalau orang mengatakan bahwa sikap itu bawaan dari lahir. Sikap dan karakter kita dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah atau pendidikan formal, kemudian media informasi, dan juga perkembangan kepribadian kita masing-masing. Nah, sekarang apa yang termasuk dari segi-segi keunikan diri atau perbedaan manusia yang satu dengan lainnya? Yang menjadi pedoman, kita harus mengatakan saya unik, kamu unik, dan kita sama-sama unik. Nah, keunikan masing-masing pribadi bisa kita lihat yang pertama dari segi fisik. Ada orang yang badannya gemuk atau kurus, ada yang tinggi atau pendek, ada yang hidungnya mancung atau pesek, ada yang matanya sipit atau bulat, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya keribu, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi bakat. Ada orang yang punya bakat menyanyi, ada orang yang punya bakat melukis, ada orang yang punya bakat di bidang olahraga, ada yang basket, voli, lari, ada yang punya bakat menari, dan ada yang punya bakat di bidang musik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, dari segi kemampuan. Ada orang yang pandai di bidang matematika, ada orang yang pandai di bidang bahasa Inggris, ada yang pandai dalam bidang IPS, IPA, komputer, dan juga masih banyak lagi. Yang keempat, dari segi sifat. Ada masing-masing pribadi itu memiliki sifat positif. Ada yang murah hati, rajin, ramah, belas kasih, jujur, penolong, empati, dan sebagainya. Namun masing-masing pribadi juga pasti memiliki sifat negatif. Contohnya malas, judes, pelit, pembohong, cuek, dan juga masih banyak lagi. Dan masing-masing pribadi yang kelima juga pasti pernah memiliki pengalaman hidup. Baik itu pengalaman yang membahagiakan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Apa itu pengalaman yang membahagiakan? Banyak sekali. Cita-citanya terkabul, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kemudian mendapatkan hadiah, lulus dari sekolah, mendapatkan nilai yang bagus. Tapi juga pasti pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Sakit, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, mengalami kegagalan,
mendapatkan musibah dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman hidup ini pasti pernah dialami oleh setiap manusia. Tidak ada orang yang dari lahir sampai mati bahagia terus, dan juga tidak ada orang yang dari lahir sampai mati menderita terus. Nah, 5 segi ini masing-masing pribadi ada, dan masing-masing pribadi dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Itulah yang dinamakan sebagai aku adalah pribadi yang unik, berbeda dengan yang lainnya. Sekarang kita akan melihat apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan. Atau mengapa aku berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya jelas, yaitu supaya manusia bisa saling melengkapi dan membutuhkan. Manusia selain diciptakan sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial. Yang artinya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Antara manusia yang satu dengan yang lain saling melengkapi, saling membutuhkan. Apa contohnya? Kalau aku tidak bisa menyanyi atau suaraku tidak bagus, berarti aku dihibur oleh temanku yang suaranya bagus. Kalau aku tidak bisa memasak, membuat makanan, maka aku akan dilengkapi oleh orang lain yang pandai memasak. Kalau aku tidak bisa menjahit, maka aku bisa berpakaian karena ada tukang jahit yang membuat baju dan lain sebagainya. Maka Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan-perbedaan atau tidak sama. Contohnya, sekalipun 2 orang yang diciptakan sebagai anak kembar pasti memiliki perbedaan-perbedaan dari segala hal segi yang 5 tadi. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk materi pertemuan yang pertama ini cukup dulu, sekian, hanya singkatnya. Ada beberapa hal penting harus diperhatikan. Yang pertama, pindahkan materi ke buku catatan atau boleh di-print untuk nanti persiapan menghadapi penilaian. Nanti Bu Ati akan memberikan tugas, mohon setiap tugas dikerjakan. Ditulis, difoto, dan dikirimkan sebagai bahan penilaian. Yang ketiga, jangan menunda-nunda tugas yang diberikan. Sebagai gambaran saja, nanti tugasnya hanya 1. Tolong kamu buat 10 hal yang berhubungan dengan diri kamu. Sekali lagi, 10 hal yang berhubungan dengan diri kamu bisa menyangkut masalah segi fisik, sifat, bakat, kemampuan, tempat tinggal, nama orang tua, hobi, dan sebagainya. Contohnya, 1. Aku adalah seorang laki-laki yang bernama Amit. 2. Aku ini pandai sekali di bidang matematika, maka nilaiku selalu bagus. Sekali lagi, 10 hal tentang diri kamu. Dan jangan ditunda-tunda tugas yang diberikan oleh ibu, supaya nanti ada nilainya. Sekian, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.